Artinya ada amaliyah-amaliyah, ada perbuatan-perbuatan, bacaan-bacaan yang ujar Nabi, siapa melakukannya dapat syafaatku nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dan bertemu kembali di dalam channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita semua bisa mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rezeki yang melimpah dan barokah, sehat afiah, umur yang barokah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ampunan kepada dosa-dosa kita, dari dosa yang kecil atau dosa yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak bersama-sama tausiah dari abah guru kita, yakni Kiai Haji Muhammad Bakhir, di mana beliau kali ini akan menjelaskan amalan-amalan yang bisa membuat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari para sahabat, kita simak baik-baik tausiah dari beliau, agar apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat dan bisa kita kerjakan amalannya. Selamat menyaksikan. Artinya ada amaliyah-amaliyah, ada perbuatan-perbuatan, bacaan-bacaan yang ujar Nabi, siapa melakukannya dapat syafaatku nanti di akhirat. Rasulullah bersabda, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Rawahul Bukhari. Paling beruntung manusia dengan syafaatku di akhirat kaina orang yang mengata la ilaha illallah tapi ikhlas dari dirinya. Jadi artinya orang yang beramal la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ada harapan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa sehari terserah, makin banyak harapan dapat syafaat Rasulullah. Orang yang membaca 500 sehari dengan orang yang 1000 sehari tentu lain harapan dapat syafaatnya Rasulullah. Lalu ujar Nabi lagi, man zara qabri wajabat lahu syafaati, akhrajahu Daraqutni. Barang siapa yang ziarah kuburku pasti dapat syafaatku. Ziarah ke kubur Nabi kita laksanakan juga, ada kemampuannya untuk memperbanyak kesempatan dapat syafaat, memasang jabak. Nah, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ziarah ke kubur Rasulullah, wajabat lahu syafaati, wajib syafaatku. Yang ketiga ada lagi hadis beliau mengatakan, man qada li akhihi hajatan kuntu waqifan inda mizanihi fa in rajaha wa illa syafa'tu fihi. Rawahu Abu Nuaim. Ujar Nabi, barang siapa menunaikan hajat saudaranya, aku nanti berdiri di samping timbangan amalnya. Jika timbangan amalnya itu kalah kebaikannya, maka aku berikan syafaat padanya. Nah, jadi kita menolong, kita menunaikan satu hajat daripada orang Islam, itu pun satu tempat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ada hadis beliau lagi, arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah. Ada 4 perkara, 4 orang yang aku bagi mereka itu memberikan syafaat. 1, kata Rasulullah, al-mukrimu li dzurriyyati, orang yang memuliakan zuriatku.
orang yang menghormati zuriatku. Yang kedua, wal qadi lahum hawaijahum, orang yang menunaikan hajat-hajat zuriatku. Yang ketiga, wasa'i lahum bi umurihim indama turru ilaih, orang-orang yang mengusahakan mereka di waktu mereka dalam keadaan sengsara. Yang keempat, wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanih, orang yang cinta kepada zuriatku dengan hati dan lisannya. Rawahu Dailami. Ada lagi hadis beliau mengatakan, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Akhrajahu Ahmad. Siapa yang kuasa, ujar Nabi, mati di Madinah, hendaklah dia mati di Madinah, karena aku akan memberi syafaat kepada orang-orang yang mati di Madinah itu. Yang keenam, man qala hina yasma'un nida, siapa yang mengata ketika orang azan, maksudnya selesai azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'attah halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, dapat syafaat dia di hari kiamat. Hadis Nabi lagi mengatakan, man sana'a ila ahadin min ahli baiti yadan kafa'atuhu alaihi yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang berjasa kepada ahli baitku, nanti di akhirat aku yang akan membalas jasanya itu. Rawahu Ibnu Asakir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyimak bersama-sama tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhir, yang mana beliau kali ini telah menjelaskan amalan-amalan yang bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana amalan-amalan tersebut sudah saya rangkum dalam beberapa tulisan, yakni yang pertama adalah ikhlas beramal atau membaca la ilaha illallah sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menunaikan hajat saudaranya atau orang Islam. Kemudian yang keempat, di mana yang keempat di sini adalah 4 perkara yang bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu orang-orang yang memuliakan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang-orang yang menunaikan hajat-hajat zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang mengusahakan mereka yang sengsara. Yang keempat, orang yang mencintai zuriat Nabi dengan lisan dan hati. Kemudian yang kelima, meninggal di Madinah. Yang keenam, membaca doa setelah azan. Yang ketujuh, berjasa ke ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, bersolawat sebanyak mungkin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah para sahabat, amalan-amalan yang bisa kita kerjakan agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari para sahabat, kita kerjakan amalan yang menurut kita mampu. Contohnya seperti ikhlas beramal atau membaca la ilaha illallah sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua, membaca doa setelah azan. Kemudian yang ketiga yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan amalan-amalan tersebut dan kita kelak di akhirat bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakhir bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.